Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semuanya sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang saat ini sudah berada di tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar, pembelajaran 5, bahasa Indonesia dan matematika. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan 3 cara duduk yang benar, membandingkan cara duduk yang benar dan yang salah, menunjukkan 3 cara duduk yang benar saat menulis, kemudian menentukan 4 bentuk bangun ruang dari 4 benda dengan tempat, lalu merinci 4 jenis bangun ruang dari 4 benda di rumah, serta menyajikan hasil rincian satu benda konkret berdasarkan bentuk bangun ruang dengan tepat. Materi pembelajaran kita hari ini adalah cara duduk yang benar dan bentuk bangun ruang di sekitar kita. Nah, anak-anak, perhatikan. Siapakah ini? Betul, ini adalah Udin dan Beni. Menggambar sungguh menyenangkan. Menulis juga menyenangkan. Keduanya sama-sama menyenangkan. Udin dan Beni sedang menggambar dan menulis. Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar. Perhatikan gambar ini anak-anak. Jadi, bagaimana posisi duduk yang benar? Iya, tepat sekali. Ini dia cara duduk yang benar. Yang pertama, anak-anak duduk. Kemudian, yang kedua, tegakkan punggung. Ya, jadi punggung tegak ya anak-anak. Dan yang ketiga, tangan di atas meja. Mengapa tangan di atas meja? Karena kita hendak menggambar atau menulis. Nah, anak-anak, apakah ada cara duduk yang salah? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah cara-cara duduk yang kurang tepat atau yang salah. Nah, perhatikan punggungnya. Ada yang bengkok ke kanan, ada yang bengkoknya ke depan. Nah, maka anak-anak hindarilah atau jangan melakukan kegiatan duduk seperti ini karena bisa membuat punggung kita sakit, ya. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan benda-benda di sekitar anak-anak. Dapatkah anak-anak menyebutkan nama-nama benda di sekitarmu? Lalu, dapatkah anak-anak mengenali bentuk-bentuk benda tersebut? Iya, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berbentuk benda apakah benda-benda di sini? Ayo, bentuknya apa? Iya, benar sekali. Ini adalah bentuk balok. Bagaimana dengan gambar-gambar berikut ini? Ini adalah gambar benda-benda yang juga ada di sekitar kita. Ada Rubik, dadu, kemudian ada Ka'bah, kemudian kado, ya. Lalu beberapa benda yang lain. Ini apa ya bentuknya? Betul sekali, ini adalah bentuk kubus. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang ini anak-anak? Bagaimana dengan gambar-gambar ini? Gambar-gambar benda ini berbentuk apa? Tepat sekali, ini berbentuk bola. Lalu, bagaimana dengan gambar-gambar yang berikut anak-anak? Nah, seperti gelas, kemudian kaleng bekas, pipa, berbentuk apa anak-anak? Iya, bentuknya adalah tabung. Hebat sekali anak-anak. Nah, anak-anak, benda-benda ini berada di sekitar kita. Ternyata mereka memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Dan 4 bentuk benda tadi adalah bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Kita akan belajar untuk merinci bangun ruang. Anak-anak, siapa yang mengenal apa ini gambar-gambar ini? Yang pertama tadi seperti itu, kemudian yang kedua dan yang ketiga menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Yang pertama ini namanya titik. Ya. Kemudian jika titik-titik ini digabungkan, maka bisa menjadi garis. Lalu ketika garis digabungkan dengan cara seperti yang tadi anak-anak perhatikan sebelum terbentuk kotak tadi, maka dia akan membentuk bidang datar, di mana garis-garis tersebut saling memotong. Nih, saling memotong tuh seperti ini anak-anak. Nih ya,
begitu, membentuk bidang datar. Nah, pada bangun ruang, bidang datar ini disebut sisi. Sama-sama anak-anak sebutkan sisi. Bagus sekali. Baik, coba perhatikan. Jikalau kita memiliki satu bentuk bangun ruang ini, tadi ini namanya apa? Benar sekali, ini namanya balok. Maka bagian ini disebut sisi, yang ini juga disebut sisi, yang ini juga disebut sisi. Ya, ini tadi bentuknya seperti bentuk gambar yang ketiga tadi ya anak-anak ya. Baiklah. Nah, sekarang persiapkan 4 benda yang ada di rumahmu. Misalnya tempat pensil, bola, kaleng bekas susu, kemudian dadu atau rubik. Ya, kita mulai merinci benda yang pertama. Mari kita akan melihat satu dulu. Ya, kotak pensil kalian biasanya berbentuk kotak ya? Betul? Iya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yuk, mari kita lihat. Nah, misalnya dia mirip seperti ini biasanya kotak pensil ya anak-anak ya. Ya, meskipun masih banyak lagi bentuk-bentuk kotak pensil yang lain ya anak-anak. Baik. Nah, bentuk ini berbentuk balok. Kalau bentuk kotak pensilnya mirip seperti ini berarti kotak pensil kalian berbentuk balok. Nah, maka ciri-cirinya seperti apa? 1, sisinya ada 6. Tuh, yang tadi ini ya. 1 di atas, 2 ya dari bawah ya. 3 kelihatan dari depan, 4 yang ada di belakang sana, 5 yang ada di samping kanan ini, dan 6 samping kiri ini. Ya. Jadi, sisinya ada 6, lalu kita jelaskan. Sisi atas sama dengan sisi bawah. Kemudian sisi yang depan sama dengan sisi belakang. Lalu sisi samping kiri ini sama dengan sisi samping kanan. Tuh ya anak-anak ya, yang depan sama dengan belakang, yang atas sama dengan bawah, yang samping kanan sama dengan kiri. Selanjutnya, perhatikan benda yang kedua, rubik atau dadu. Nah, apa bentuknya? Betul, kubus. Apa ciri-cirinya? Kita lihat ciri-ciri dari kubus. Nah, perhatikan sisi-sisinya. Bagaimana anak-anak? Iya, tepat sekali sisi-sisinya bentuknya sama anak-anak. Berapa jumlahnya? Benar, ada 6. Jadi sisinya ada 6 dan bentuk dan ukurannya semuanya sama. Selanjutnya benda yang ketiga. Perhatikan bolamu. Apa bentuknya? Tepat sekali, bola. Lalu apa ciri-cirinya? Mari kita perhatikan. Bentuk bola. Sisinya 1. Nih, jadi sisinya 1 saja anak-anak. Ya. Dan permukaannya ini atau sisinya tadi berbentuk lengkung. Jadi permukaannya lengkung. Ini adalah ciri-ciri atau rincian dari bentuk bola. Sekarang kita lanjut benda yang keempat. Nah, amatilah kaleng bekasmu. Boleh kaleng bekas susu, kaleng bekas makanan kaleng ya. Boleh juga minuman kaleng. Nah, apa bentuknya anak-anak? Tepat sekali, tabung. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ini dia. Nah, ini adalah bentuk tabung ya. Oke, baik. Bentuk tabung, ini cirinya apa anak-anak? Perhatikan ada sisi atas dan bawah ini mirip ya bentuknya ya. Nah, apa bentuknya anak-anak? Iya, benar, lingkaran. Jadi, memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran. Yang atas kita sebut tutup, yang bawah kita sebut alas. Iya, ini dia tabung, tutupnya, dan juga alasnya berbentuk lingkaran. Oke, nah anak-anak, sekarang kita mau memasangkan benda-benda ini dengan bentuknya. Perhatikan yang nomor 2 sudah dikerjakan. Ya, sekarang nomor 1. Nomor 1 ini rubik. Bentuknya apa anak-anak? Iya, benar sekali, bentuknya kubus ya. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Ini kedua sudah dikerjain ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kelereng. Kelereng bentuknya apa?
Benar, berbentuk bola. Kemudian yang berikutnya adalah, iya, ini adalah tempat tisu berbentuk balok. Mantap sekali. Nah, bagaimana dengan ini? Kita akan menyusun nama bangun ruang berikut ini. Perhatikan, namanya masih belum jelas ya. Ini adalah kelereng. Bentuknya apa tadi anak-anak? Betul, bola. Apakah tulisannya seperti ini? L, O, A, B? Bukan ya. Bagaimana dengan kotak tisu ini? Bentuknya apa tadi? Balok, betul. Apakah namanya seperti ini? L, O, K, B, A? Ya, mari kita cari bersama-sama. Bentuk dari kelereng bola. Yo, huruf pertamanya apa? Iya, benar. B, lalu O, lalu L, lalu A. Bola. Bagaimana dengan balok? Iya, benar. B, lalu A, lalu L, lalu O, lalu K. Hebat sekali. Bagaimana dengan dua gambar berikutnya? Nih, ini adalah Rubik berbentuk, benar, kubus. Lalu, ini adalah celengan. Bentuknya, ya benar, tabung. Mari kita susun namanya. Apa ini yang pertama anak-anak? Betul, K dulu. K, U, B, U, S, kubus. Selanjutnya adalah tabung. Ya, pertama adalah T, A, B, U, N, G, tabung. Wah, anak-anak sudah hebat semuanya. Dari sini anak-anak sudah bisa memahami materi ini ya. Baik, anak-anak, teruslah belajar dan teruslah semangat sekalipun di masa pandemi. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan secara ketat, yaitu dengan menjalankan 5M. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. Kemudian 4, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Artinya anak-anak, kalau tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah saja. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa.